Ya sebenarnya waktu itu 2015 itu kayak terpaksa saya harus cari klub di luar karena waktu itu FIFA yang bekukan sepak bola Oh Indonesia. iya, oke. Dan apa perbedaannya saya pikir juga itu atmosfer fanatisme di Malaysia tidak sebagus di Indonesia. Halo FIFA Mania, kembali lagi sama gue Ilham. Gue lagi sama salah satu striker timnas Indonesia yang sekarang lagi main di Bayangkara untuk Liga 2, yaitu Ilya Spajojevic. Halo. Halo, Sehat? sehat. Alhamdulillah, lancar bahasa Indonesianya. Alhamdulillah. Nah, ini yang menarik adalah Anda memulai karir di Indonesia pada tahun 2011. Yes. Dengan bergabung dengan Bali Devata waktu itu yang namanya dari tim Yunani yaitu AO Trilaka. Yes. Oke. Apa sih yang membuat Anda memutuskan untuk pindah dari Yunani ke Indonesia? Ya sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang sepak bola Indonesia waktu itu. Dan yang pertama saya tidak mau, saya bicara sama agent, saya tidak bersedia karena sudah main di Eropa kan, saya mau jalankan karir saya di Eropa. Tapi dia bilang tolong cek di YouTube kan, fanatisme supporter masyarakat Indonesia. Waktu itu saya cek sedikit beberapa pertandingan dan saya lihat wah luar biasa, sangat luar biasa. Tidak ada di Yunani, tidak ada seperti itu fanatisme dan atmosfer di satu pertandingan. Dan begitu saya mulai menarik untuk bergabung di Indonesia. Dan pada akhirnya saya putuskan untuk pindah ke sepak bola Asia. Oh, oke. Tapi bukannya Yunani juga punya salah satu fanatisme sepak bola? Karena kita bisa lihat Yunani ada PAOK. Beberapa klub saja kayak Panathinaikos, Olympiakos, PAOK dan lain-lain. Tapi itu cuma sebagian kecil. Justru karena supporternya malah pas datang. Karena fanatisme atmosfer ya. Jadi saya merasa di sini seperti pemain bola. Ya, tidak di Yunani, sebelumnya di Georgia juga, di Latvia tidak ada atmosfer seperti itu. Oke. Nah, setelah semusim membela Persib waktu 2015-2016, Spaso memutuskan untuk hengkang ke Malaysia untuk main di Malacca United. Setelah main di Malaysia dan Indonesia, apa sih yang menjadikan perbedaan antara liga sana dengan liga sini? Ya sebenarnya waktu itu 2015 itu kayak terpaksa saya harus cari klub di luar karena waktu itu FIFA yang bekukan sepak bola Indonesia. Iya, oke. Jadi mau gak mau harus cari klub dari luar. Waktu itu saya pilih main di Malaysia sampai suasana di Indonesia membaik. Jadi akhirnya 2017 FIFA cabut dan mulai Liga 1 ya. Dan di situ saya pindah ke Bayangkara. Dan apa perbedaannya saya pikir juga itu atmosfer fanatisme masyarakat di Malaysia tidak sebagus di Indonesia. Berarti Indonesia menurut Spaso adalah yang paling terbaik untuk yang saat paling ini? Yang paling terbaik. Dan bukan cuma saya, banyak yang pemain bilang seperti itu. Makanya pemain asing suka datang sini karena di sini sebagai seorang pemain bola merasa istimewa. Oh, oke. Nah, saat ini Anda menjadi salah satu pemain yang pernah menjadi juara Liga 1 ya. Setelah itu Anda pindah ke Bali United dan kembali ke Bayangkara. Apa sih yang membuat Anda memutuskan untuk kembali lagi ke Bayangkara? Ya, yang pertama kali juara Liga 1 saya ada bersama Bayangkara dan saya sangat menikmati. Dan waktu saya transfer ke Bali saya pergi dengan baik. Jadi tetap dekat sama semua pemain di sini, sama manajemen, sama orang-orang di klub, staff semua. Dan tapi saya pergi ke Bali, di sana juga juara 2 kali. Dan kita tidak pernah tahu ya, hidup dan juga di karier sepak bola, semua bisa terjadi. Dan tahun ini Bayangkara dipanggil lagi untuk bantu. Ada target kembali lagi ke Liga 1. Dan pada awal saya masih, tentu saja semua kita mau main di Liga 1, tapi ini Bayangkara tim berbeda di Liga 2. Tidak tim Liga 2 kalau menurut saya. Jadi dengan segala hormat untuk tim lain, kita bisa lihat ini tim tetap kuat seperti tahun kemarin di Liga 1, kalau tidak lebih kuat. Jadi kita lihat semua pemain baru, tidak ada yang dari Liga 2, semua dari tim-tim kuat Liga 1. Saya datang dari Bali United, ada dari PSM Makassar, ada dari tim-tim lain. Jadi saya lihat ini yang project serius dan saya lihat manajemen serius. Kita pelatih juga bagus, pelatih fisik dari Brazil, walaupun di Liga 2 nggak bisa, tapi
kita ada pelatih kiper juga jadi semua sangat serius dan saya lihat di Bali United waktu itu tidak ada target untuk juara, target adalah top 5 dan di sini target juara, jadi saya merasa challenge merasakan lagi saya butuh challenge baru, jadi saya datang untuk bantu Bayangkara karena ini juga kita tahu kalau kita nggak lolos Liga 1 itu kegagalan besar ya. Jadi itu sebuah challenge, pressure, dan saya suka pressure. Saya butuh pressure untuk menjadi versi terbaik. Berarti secara tidak langsung Anda kehilangan pressure dan tekanan atau nggak passion yang ada di Bali waktu itu? Bukan kehilangan, tapi cuma jadi kita udah juara 2 kali dalam berturut-turut, 2 tahun berturut-turut, jadi normal. Kan juara pertama udah luar biasa, jadi Bali United pertama kali juara 2019, terus ada Covid, tidak ada Liga berikutnya 2021-22 kita mau buat sejarah lagi, back to back tidak ada tim, belum ada tim yang juara back to back, cuma kita, dan musim ketiga udah nggak merasa gitu lapar, itu normal kan. Jadi tapi di sini ya dari awal kita ada target paling tinggi, juara Liga 2 kembali ke Liga 1, jadi saya pikir ya ini bagus, saya merasa pressure lagi, tekanan ya. Oke. Nah, Spaso sendiri mungkin juga udah memperhatikan sepak bola Indonesia ya, di mana banyak tim di Indonesia juga sering terkena masalah manajemen. Lalu menurut Spaso sendiri apa sih yang menjadi perbedaan antara manajemen atau pengelolaan yang ada di Bayangkara FC? Seprofesional apakah Bayangkara FC? Jujur saya tidak bisa menilai manajemen lain. Kalau di Bayangkara manajemen sangat luar biasa. Kita tidak ada masalah apapun, pemain di sini cuma harus pikir performa di lapangan. Kita tidak ada masalah gaji, masalah bonus, masalah fasilitas, kita tidak ada. Jadi saya sangat senang punya manajemen seperti itu. Kita semua pemain sangat senang dan kita selalu berterima kasih kepada manajemen yang jaga kita dengan baik. Jadi urusan kita cuma ada di lapangan. Kalau di tim lain saya nggak bisa komen karena saya jujur saya tidak tahu. Oke. Nah, Spaso sendiri juga tahu kalau misalnya Bayangkara adalah tim yang dibawahi oleh instansi kepolisian atau polis ya, di Indonesia itu. Apakah ada nggak sih perbedaan antara tim yang sebelumnya Spaso bela yaitu Bali United dengan tim yang dibawahi oleh instansi pemerintahan seperti Bayangkara, atau sebenarnya sama aja? Ini klub dikelola profesional, jadi tidak ada bedanya. Saya juga senang di Bali United sama aja, tidak ada masalah dengan kayak gaji, bonus pemain atau fasilitas, tidak pernah ada masalah. Jadi saya juga cukup bersyukur 2 klub terakhir saya sangat profesional. Oke. Nah, Spaso sendiri menjadi salah satu pemain yang paling senior di Bayangkara selain Mas Irfan segala macam. Kira-kira ada nggak sih peran Spaso untuk mengembangkan pemain-pemain muda di Bayangkara? Karena kan kita bisa tahu sendiri Bayangkara juga diisi oleh pemain-pemain muda untuk saat ini. Ya, tentu saja itu tanggung jawab lebih besar untuk ke Indra Kafti, sama Ruben Sanadi dan saya. Kita yang paling senior di sini. Dan juga kita harus bantu pemain muda di lapangan tapi juga di luar lapangan. Jadi tentu saja ya itu yang tanggung jawab ekstra. Tapi ya saya senang karena saya juga di Bali United, waktu saya di Bali saya kapten, jadi saya sudah biasa lakukan itu dan saya menikmati bantu pemain muda. Oke, secara fisik Spaso sendiri masih sangat bugar untuk seorang pemain yang menginjak umur 37 tahun untuk saat ini. Kira-kira apa sih yang Anda lakukan untuk bisa berada di level fisik atau enggak top performance saat ini, karena kan seperti kita tahu Spaso udah mengoleksi 6 gol dan 3 assist di musim ini bersama Bayangkara. Ya, menurut saya itu tidak ada rahasia. Semua bisa lakukan, semua pemain. Bukan saya bisa lakukan, pemain lain yang tidak mungkin main sampai umur 37, 38 dia tidak bisa, bukan. Tapi itu masalahnya di lifestyle, cara hidup. Jadi saya makan teratur. Saya tidak makan apa yang enak, tapi apa yang membuat saya main lebih bagus dan bisa menjadi versi terbaik diri saya. Dan cara hidup, tidur jam berapa, bangun jam berapa. Jadi apakah lakukan recovery, ice bath, massage, foam roller, stretching, plank, injury prevention.
Jadi itu semua saya lakukan. Jadi sebelum latihan, sesudah latihan saya harus lakukan ekstra dan di situ ini bukan rahasia, tapi mau lakukan atau tidak mau. Jadi saya masih menikmati gym, sering ke gym dan di situlah kuncinya. Jadi semua bisa lakukan, tidak ada rahasia. Kita bisa lihat Cristiano Ronaldo 2-3 minggu lagi dia umur 40. Kita bisa lihat. Tapi di rumahnya dia ada ice bed, dia ada kolam, dia lakukan apa yang harus dilakukan. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada rahasia, cuma apakah ada keinginan atau tidak. Oke, terakhir, ini Bayangkara menjadi salah satu tim yang diperkirakan besar kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Apakah bagaimana Anda melihat potensi dari tim ini untuk saat ini dan kira-kira target apa sih yang pengen dicapai untuk Bayangkara? Ya itu yang paling sulit. Kalau orang sudah bicara, oh ini pasti menang, pasti lolos, pasti masuk Liga 1. Di situ yang paling sulit. Tapi puji Tuhan kita pemain berpengalaman, kita pintar bahwa tidak ada yang akan biarin kita masuk ke Liga 1, tidak ada yang tim yang biarin kita menang. Kita harus ambil, kita harus kejar kemenangan. Jadi itu yang kita lakukan setiap pertandingan. Jadi kemarin kita nggak datang, oh kita Bayangkara, kita memang materi pemain semua Liga 1. Kita jalan-jalan, kita kejar, kita performa bagus, kita dari menit pertama kita main agresif, mau ambil 3 poin. Jadi itu yang kita lakukan lawan Jepara. Kita tidak kasih kesempatan untuk lawan bisa pikir bisa ambil poin dari kita. Jadi saya sangat senang main dengan pemain-pemain ini, sangat luar biasa, mentality luar biasa, bukan cuma kualitas sebagai pemain tapi sebagai semua sebagai leader ya. Kita tidak ada di sini pengikut, semua pemain seperti leader. Jadi pemimpin di lapangan dan saya sangat senang, tapi masih ada 5 pertandingan lagi. Jadi kita tetap rendah hati, tetap kerja keras. Cuma 1 pertandingan, oke, kita berhasil, tapi masih ada 5. Jadi sampai detik kita resmi lolos Liga 1 kita tidak akan berhenti. Oke. Dan kehilangan Matias Mayer dan Junior Brando berpengaruh besar nggak sih terhadap tim ini? Sebagai semua pemain yang keluar bagus, pemain bagus, yang datang juga pemain bagus. Jadi kehilangan kita lihat dengan hasil ini kita masih jalan. Jadi kita juga hilang beberapa pemain dari cedera. Tapi yang pemain semua yang dapat kesempatan ambil kesempatannya. Jadi kita bisa lihat 4 kali pertandingan kita semua menang-menang. 4 kali berturut-turut. Jadi menurut saya pikir tim ini tidak tergantung 1, 2, 3 pemain. Ini kita ada banyak pemain berkualitas dan itulah kekuatan Bayangkara. Dan Spaso sendiri udah menginjak 37 tahun, apakah akan berniat untuk pensiun di Indonesia atau mencoba untuk kembali lagi ke Eropa? Nah, saya tidak ada niat, tapi kita nggak pernah tahu kan di sepak bola. Tapi tidak ada niat untuk keluar dari Indonesia. Saya menikmati main di sini. Target saya adalah kembalikan Bayangkara dan main bersama Bayangkara tahun depan di Liga 1. Ya itu dia pembincangan gue dengan salah satu striker timnas dan juga yang saat ini membela Bayangkara FC yaitu Ilija Spasojevic. Pokoknya jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube Vipagol dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.